kita pun para petani ingin berhasil Bang ya. Iya, benar. Kita ingin berhasil juga. Dan kita optimis. Walaupun kita cuma punya lahan 1 hektar, 2 hektar. Pegangan. Pegangan. 1, 2, 3. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita ingin sharing tentang pemasaran kopi. Jadi selama ini yang saya amati, yang saya perhatikan, para petani itu kesulitan dalam menjual hasil kopi, hasil panennya gitu. Ya, saya kasih gambaran, untuk 1 hektar kopi itu bisa menghasilkan 5 ton, ya Bang ya? Iya. Maksimal itu bisa 5 ton. Kalau kita jual ke bos ataupun ke pengepul, itu cuma dihargai 18 sampai 20. 18-20 ribu. Taruhlah kita ngambil gampang mudahnya 20 ribu. 20 ribu dikali 5 ton, itu kurang lebih cuma dapat 100 juta. 1 hektar. Iya. Ya Bang ya. Saya pribadi punya rencana atau punya inisiatif untuk menjembatani para petani supaya dapat menjual hasil pertaniannya itu dengan harga yang bagus teman-teman. Kenapa? Karena saya melihat perjuangan para petani itu berat teman-teman. Dan mohon maaf, selama ini yang berhasil itu bukan petaninya kebanyakan, tapi lebih ke pengepul. Kita nggak nyebut siapa pengepulnya, tapi kebanyakan itu yang berhasil adalah pengepul atau bos-bos yang menampung harga pertanian. Melihat itu sebagai sebuah kondisi yang susah untuk dirubah para petani. Kenapa? Karena memang di satu sisi kita membutuhkan bantuan daripada bos-bos. Tapi di sisi lain saya pun prihatin dengan kondisi petani yang mereka setiap hari mengurusi tanamannya, merawatnya dari nol sampai panen, kemudian perjuangannya segala macamnya itu nggak setimpal dengan hasilnya teman-teman. Nah disinilah saya ingin diskusi sama abang saya ini, Bang Andri ini. Beliau ini saya melihatnya sebagai petani yang mau maju, punya pemikiran yang bagus, punya inisiatif untuk berkembang, dan punya cita-cita jadi petani yang sukses Bang ya. Iya. Dari hasil kopi ini. Semua petani harus sukses. Semua petani itu harus sukses teman-teman. Dan kopi itu punya potensi berhasil Bang ya. Iya. Kenapa? Dari analisa saya, 1 hektar kopi kalau kita bisa memanen 5 ton, kalau kita jual ke pengepul itu hanya dijual dengan harga 20 ribu. Sedangkan kita sama-sama tahu kopi bubuk dengan kualitas yang baik itu bisa dihargai dengan harga 100, 150 sampai 200 ribu. Iya. Betul ya? Iya. Karena kemarin Bang Andri juga pernah ngejual kopi bubuk di harga 100 ribu, iya, 1 kilonya teman-teman. Apalagi kalau memang kita punya kualitas yang bagus, dalam arti punya standar yang harus harga bagus, itu tentu punya hasil yang lebih positif ya untuk para petaninya secara ekonomi. Jadi ibaratnya kalau petani itu bisa menghasilkan 5 ton, kalau dihargain 20 ribu cuma dapat 100 juta teman-teman. Tapi kalau dia bisa mengolah sendiri, dia bisa mempasarkan sendiri dengan harga 100 ribu, itu tentunya 5 kali lipat. Iya Bang ya? Bener nggak Bang? Iya. Nah, kemarin Bang Andre ini ikut penyuluhan. Iya. Ikut penyuluhan tentang pemasaran kopi. Jadi di lingkungan area kita ini ada kelompok orang-orang yang mencoba merangkul para petani. Nah, itu bisa jelasin Bang gimana Bang ininya? Cara mereka ngerangkul petani itu seperti apa? Kalau cara merangkul petani itu kawan-kawan begini. Yang pertama itu harus kita bisa memahami dari petani tersebut. Yang pertama. Ini dari versi sana ya? Ya, dari versi sananya. Kita harus memahami. Cuma kan ada dua hal yang harus kita bahas. Yang pertama itu antara petani dengan pihak sana. Pihak pembeli itu. Penyuluh. Bukan penyuluh lah ya. Orang yang mau mengajak merangkul. Kelompok tani. Kelompok tani itu. Nah, harus 2 hal itu harus
dipecahkan, harus dimusyawarahkan. Ibaratnya kita harus punya perjanjian, teman-teman. Jadi selama ini Bang Andre itu mengeluhkan tidak ada kejelasan. Dalam arti tidak ada MOU hitam di atas putih mengenai harga, Bang ya. Ya. Jadi Terus keinginan petani itu seperti saya pribadi yang menjadi petani, ingin harga kopi saya itu bagus, kualitas Stabil. bagus, stabil. Cuma dari kelompok Kelompok tani itu harus mempunyai tanggung jawab supaya petani sama kejelasan, punya kejelasan lah, ibaratnya punya kejelasan, teman-teman. Punya juga dia sama-sama punya pegangan gitu, punya kerjasama yang bagus. Oke, saya menangkapnya begini, teman-teman. Jadi petani itu sebenarnya gampang, gampang dirayu, asalkan punya kejelasan. Dalam arti itu mereka yang ingin mengajak kerjasama itu punya tanggung jawab, ya, punya sama-sama tanggung jawab. Misalnya begini, seorang petani, mereka kan sudah capek, sudah lelah mengurusi tanamannya. Ya. Kemudian ada tiba-tiba orang yang mencoba merangkul para petani, menawarkan harga sekian gitu, Bang ya. Ya. Tapi tidak ada kejelasan, kan gitu ya? Ya, benar. Tidak ada kejelasan, minimal materai hitam di atas putih. Sekelas materai itu pun mereka tidak berani. Nggak berani menantangnya tersebut. Gimana itu kasusnya kemarin tuh, Bang, tentang yang kelompok tani itu yang meminta kerjasama sama abang petaninya itu. Ya, kelompok tani itu kan. Oh iya, teman-teman, Bang Andre ini jubirnya, bisa dikatakan untuk wilayah sini. Beliau ini orang yang orang yang susah dirangkul. Bukan, maksudnya kalau ada masalah itu abang yang dipercaya, diiniin lah, ditunjuk untuk misalnya ada penyuluhan segala macamnya. Abang Andre ini orang yang didorong lah untuk maju sebagai perwakilan para petani, kan gitu, Bang ya, bahasanya ya. Nah, tapi kemarin kasusnya ada dalam apa belum, Bang? Belum, baru 1 bulan yang belum ada. 1 bulan yang lalu itu ada para kelompok tani, entah dari mana asalnya, sebenarnya bukan petani. Bukan petani, tapi orang yang berusaha, ya mungkin bahasa kasarnya kita orang yang pengen ngambil hasil kita lah, kopi kita, dengan embel-embel kelompok tani, ya kan, seperti itu kan ya. Cuman mereka tidak berani memberikan itu jaminan pada petani untuk menyetabilkan harga. Padahal, teman-teman, kopi itu salah satu komoditi yang masuk ekspor loh. Artinya untuk kualitas, kopi kita itu punya kualitas yang bagus. Jadi keinginan petani itu begini, pengennya itu kalau kualitas itu tergantung dari perawatan sama bentuk kopinya. Oh, jenis kopinya. Kualitas bagus itu yang pertama. Yang kedua kali itu harga itu harus konsisten benar. Apabila ada kelompok yang mau masuk, itu harus menjamin harga stabil. Oke, itu teman-teman, itu keinginan dari petani kopi Bang Andre ini. Jadi sekarang ini yang saya inginkan ini untuk petani lah pada umumnya, untuk petani khususnya di kelompok leher kambing ini harusnya ada kejelasan dari apabila ada kelompok pihak kedua yang mau menawarkan merangkul kerjasama, itu dia harus punya kejelasan dan juga konsisten tadi. Konsisten dalam arti tanggung jawab, teman-teman. Itu permintaan besar dari seorang petani, karena memang keluhan petani itu cuma satu, teman-teman, harga. Kita itu sering dimainkan masalah harga. Ya memang secara ilmu ekonominya memang barang banyak, harga menurun. Untuk kopi, serendah-rendahnya kopi harganya berapa? 17.000, teman-teman. Itu paling rendah. Untuk harga tingginya mentok 22.000 1 kilo. Itu biji ya, biji, teman-teman. Sedangkan teman-teman bisa cek kopi bubuk itu 1 kilonya bisa sampai 200.000, teman-teman. Jadi saya mencoba berpikir mencari solusi, membantu atau menjembatani lah petani itu supaya dari hasil tanamannya itu
memiliki nilai jual yang lebih bagus, teman-teman. Cari ini aja, harus petani di sini nih membutuhkan kelompok Kelompok yang bisa kerjasama, solid bang ya. Ya, yang kompak, yang bisa menaungi petaninya, petaninya juga bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, sama juga bisa membuat kualitas kopi itu jadi bagus. Berarti gini teman-teman, jadi yang saya tangkap dari maksud Bang Andre itu, petani sebenarnya welcome ya dengan orang-orang yang ingin mengajak kerjasama, ya, gitu Bang ya. Ya. Akan tetapi harus ada kejelasan yang pertama. Kejelasan dalam arti tanggung jawab, baik dari pihak petani ya, maupun dari pihak kedua yang mengajak kerjasama masalah harga. Jadi petani siap untuk menyiapkan barang yang bagus. Siap. Beliau siap, tapi kita juga harus siap dengan segala permintaan yang diminta oleh petani. Begitu Bang ya. Benar. Jadi kalau petani pengen misalnya harga stabil 25, ya kita harus ada MOU, hitam di atas putih. Iya. 25.000 itu nominalnya masih kecil teman-teman, dibandingkan dengan harga kopi bubuk yang bisa mencapai 100.000. Itu jauh. Soalnya petani di sini, petani asli di daerah sini, ini bukan hanya satu macam jenis kopi aja. Apabila kelompok tersebut, ya pihak kedua itu mengajak kerjasama, maka petani ini di kelompok sini, khususnya kelompok saya ini yang belum ada kelompok, itu bukan cuma satu macam itu aja, teman-teman. Itu banyak. Apabila dari kerjasama itu bagus, petani sini nih bukan cuma satu macam. Contohnya aja seperti cabai, jahe, apa aja itu bisa karena ya ditampung. Bisa masukkan ke kelompok tani tadi itu. Petani kompak saling mengisi kekurangan kelebihannya, itu insya Allah kita bisa mandiri teman-teman. Karena saya yakin di luar sana para masyarakat itu membutuhkan produk yang bagus. Ya. Hanya saja kita sering dimainkan oleh para orang-orang tertentu yang memainkan harga bang ya. Iya. Memainkan harga itu teman-teman. Juga yang kedua gini teman-teman. Dari petani yang saya alami di sini, kita yang pertama itu penjualan harga kita drastis turun. Kualitas kopi kita bagus. Nah, ada satu hal lagi. Petani pengepul itu pengennya hasilnya bagus, kualitas bagus. Tapi kenapa? Sama. Bukan. Tapi kenapa di waktu kebutuhan petani itu, contoh kecil, membutuhkan pupuk. Kita angkat tangan. Saya pribadi membutuhkan pupuk itu bukan 1 kintal 2 kintal, paling sedikit itu 1,5 ton per 1 tahun. Kenapa kalau kita beli pupuk itu bagi petani seperti saya, satu, dipersulit dari pengambilan pupuk tersebut, kedua kali harganya tersebut tinggi. Saya itu mengajukan kepada siapa yang mau merangkul petani di daerah saya ini, saya mengajukan untuk mempermudah kerjasama kelompok kedua tersebut dengan petani. Oke, saya nangkapnya gini teman-teman. Kalau ingin kerjasama dengan para petani, intinya semuanya punya kejelasan, punya tanggung jawab. Jadi petani itu bertanggung jawab masalah kualitas produksi. Iya. Dan kita selaku orang yang ingin merangkul para petani itu juga harus punya tanggung jawab, punya kewajiban. Dalam arti membantu para petani untuk merawat hasil kopinya. Itu dengan cara apa? Ya kita harus menyiapkan pupuk yang bagus, kemudian akomodasinya bagus, tidak dipersulit, harganya pun tidak dimainkan, gitu bang ya. Jadi jangan sampai petani itu ditendang-tendang lah. Kita petani harus cerdas, kita petani harus bisa berpikir secara kritis supaya kita tidak selamanya dipermainkan oleh orang-orang tertentu teman-teman. Petani itu harus cerdas. Kita pun para petani ingin berhasil bang ya. Iya benar. Kita optimis walaupun kita cuma punya lahan 1 hektar 2 hektar, tapi ngelihat potensi diri itu besar teman-teman.